Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yogi Iskandar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memperbaiki sebuah tampilan web ya. Nah, kali ini kan saya biasanya kalau mau bikin program web, kita bikin dulu skripnya, codingnya untuk memasukkan data ke PHP My Admin dulu ya. Jadi saya bikin bikin tampilannya sederhana dulu, baru kalau sudah fix, udah bagus, udah keren, baru saya perbaiki tampilannya. Dan sekarang saya mempunyai sebuah tampilan dari Tambah Artikel yang ini untuk admin ya. Kalau kemarin kita di video sebelumnya kita bahas untuk user, dan sekarang kita bahas untuk admin. Di sini ada tombol tambah admin, tapi tampilannya masa kayak gini gitu kan ya. Kita akan perbaiki tampilan ini supaya lebih menarik lagi, supaya lebih cantik lagi gitu kan. Nah, bagaimana cara memperbaiki tampilannya ya, teman-teman kunjungi dulu ya Bootstrap, ini Bootstrapnya. Artinya kita pakai Bootstrap 4.0 ya, karena ini kita SD admin dashboardnya kita menggunakan SD admin 2. Makanya SD admin 2 ini sudah support dengan Bootstrap 4.0. Kita pertama yang akan kita lakukan adalah menentukan bentuk tampilannya, kita membutuhkan apa saja. Nah, saat ini saya ingin tampilan kita itu yang pertama di atasnya itu ada judul ya, ada judul. Kita pakai yang ini aja, yang dashboard ya. Dashboard ini kita pakai judul aja. Kita di sini cari yang namanya art. Ini art. Kita pakai alert yang warnanya yang mana, silahkan yang teman-teman sukai. Kita coba pakai yang ini, alert checkout ini nih ya, alert secondary, atau teman-teman sukanya yang mana ya. Ini secondary, kayak ini bagus nih, secondary. Yang ini berarti yang kedua ya, tinggal teman-teman copy aja, kemudian setelah di copy, di bagian atas artikel, di sini ini kan pengaturannya ya. Nah, pengaturannya kemudian di bawahnya kita buat ini tampilan. Nah, ini kayak udah keluar ya disaut. Kenapa tampilannya masih jelek? Sekarang kita perlu memanggil yang namanya HTML-nya ya. HTML-nya belum kita panggil dulu HTML-nya. Caranya ngambil aja dari yang sebelumnya sudah jadi. Karena saya yang sebelumnya sudah jadi adalah bagian administrator ya, kita cari yang administrator, panggil HTML-nya atau doc type. Ini kita copy aja dari doc type sampai head penutup ya. Head penutupnya kita copy, kemudian kita paste di sini di di tempat di file yang akan Anda perbaiki tampilannya, kemudian tekan save. Nah, berikutnya kita coba lihat apakah tampilannya sudah berubah. Oke, nah ini udah berubah ya. Oke, udah berubah, bagian atasnya udah ada tampilannya. Kemudian ini supaya tidak mepet, kita kasih BR aja di atasnya. Nah, di sini BR ya. Nah, kita kasih BR aja. Kemudian nih, nah kan nggak terlalu mepet ya, kemudian berikutnya ini sebenarnya sih bisa pakai navbar ya, tapi saya lebih sukanya pakai alert ya, jadi kita pakai alert aja. Kemudian di sini kita ingin ada tulisan dan tentang apa gitu kan. Nah, kita pakai di sini tulisannya form ya, penambahan atau form input ya, biasanya kan input ya, artikel form input artikel. Oke, kita lihat udah berubah belum.
Ya udah ya, form input artikel. Kemudian supaya ini tidak terlalu mepet ya, ini kan, nah ini tidak terlalu mepet, kita harus tambah lagi atributnya ya. Nama atributnya adalah ntar dulu ya, kita cari ada yang namanya container fluid ya. Kalau enggak kita cari di sini aja lah, di bootstrapnya langsung, namanya container fluid ya. Nah ini kita pakai yang ke konten ya, konten. Nah ini konten, kemudian kita cari container fluid layout, sorry ya. Nah ini container ya, kita cari yang fluid. Nah ini container fluid ya, kita copy dulu. Ini div-nya nggak usah lah, karena kita mau memisahkan ya antara div atas dan div bawah, jadi kita ke container aja dulu. Nah ini tambah container di sini di form input ya. Ini kita press ya, kita press di sini container fluid. Kemudian ininya supaya lebih rapi ya, agak di back aja, di tab. Kemudian ini apa yang tadi nggak cukup, tutupnya ya, tutupnya nggak cukup, tutupnya nggak dibawa kan tadi tutupnya. Kita lihat apakah sudah berubah ya. Nah kan nggak terlalu mepet ya. Kemudian ini saya ingin yang ini pakai dibungkus lagi ya. Yang ini saya ingin dibungkus lagi, dia pakai yang namanya ini kayak yang atas ya. Dia pakai art lagi, dibungkus pakai art. Kemudian kita copy lagi art yang atasnya. Kemudian di bagian form kita paste ya. Kemudian ininya kita type satu kali. Kemudian di sini kita tutup kurung if ya. Oke. Kemudian kita lihat apakah sudah berubah. Udah kebungkus ya. Oke. Udah kebungkus. Dulu ya. Kemudian masa ini warnanya sama ya, kita pakai LG aja di sininya, jangan secondary ya colornya, kita pakai LG. Kemudian kita coba lihat, udah berubah lagi ya, tapi nggak mepet, tapi ada ini. Nah kita pakai shadow ya, shadow ada bayangan ya. Nah kan ada bayangan ya, kita pakai shadow. Nah sekarang kita ke di sini buat yang namanya kita bikin yang namanya form group ya, form group. Jadi di sini ada kita bikin kelas ya, kelas form group. Kemudian di sini kita bikin kelas form control, jadi kayak yang ini nih ya. Ini juga sama, masih jelek ya. Kayak ini nih, pengaturan user, ini juga sama ya, ini juga sama. Masih pada jelek ya. Kita bikin yang namanya form group. Ntar dimana saya sudah pernah bikin keranjangnya. Nah ini kayak ini nih, ini kan agak sedikit kurang ya, kita bikin kayak gini. Berarti ada di identitas, kita bikin yang kayak di identitas. Kita buka file yang identitas. Nah pertama bikin tabel pasnya, kita masukin aja preferred hover, sampai hover aja dah, copy ya.
Ntar dulu. Mana sih? Hmm. Ke tambah artikel. Nah, di tabelnya mana tabel? Nah, ini kan belum ada kelas ya. Set. Coba lihat. Bukan yang ini ya. Ini. Nah, kan udah berubah ya. Itu kan agak sedikit yamik lah dibandingkan dengan yang tadi gitu kan. Ada berubah. Kemudian, nah kan udah ada udah ada renggangnya langsung ya. Kemudian berikutnya kita ingin ini agak mepet ke sini ya, agak sedikit geser gitu kan ya. Oke, caranya gimana? Caranya kita ke sini dulu. Oke, kita geser dulu. Caranya, oh ini ada yang kebuka ya. Tipe auto. Tabelnya nggak ada kutipnya. Oke, ID autornya satu hilang ya. ID autor. Kemudian kita lihat lagi apakah udah berubah. Nah ya, ID autornya udah ada lagi. Kemudian ini agak sedikit ke sana ya. Oke, tadi ada di sini yang namanya width widthnya width. Nah, pakai yang 200. Jangan yang TR mah semuanya ya. Ke tambah artikel. Nah ini TD nya pakai width ya. Kita coba lihat jreng. Nah kan udah geser ya. Kemudian di sini kita ingin ininya sampai ke sini ya. Ada yang namanya form control, tapi saya di sininya kelasnya pakai di kelas table. Ini pakai kelas form group ya, drop apa group ya. Saya agak sedikit lupa nih, kelas group. Kemudian di sini ya bikin lagi yang namanya kelas input mana nih, input PD. Nah ini kan PD ya, input itu bikin di sini kelas di sini namanya form control. Bisa nggak berubah nggak? Nah kayak gini ya, bikin form group dulu lalu nanti bikin form control. Nah nanti kan tinggal isi, dan ini akan berubah ketika ya tuh akan berubah, akan pendek. Kalau misalkan dia panjang gitu kan, jadi nggak bikin kayak tampilan ini gitu kan. Kemudian kita harus semuanya copy paste aja semuanya ya di kelasnya. Kita bikin kelasnya di sini di input ya, kemudian ini ke input, kemudian ini juga input, ini juga input, ini juga di input. Oke, kemudian nama penulis. Oke, kalau ini nama penulis pendek, ID author juga pendek ya. ID author kayaknya ID authornya ID. Nah ini pendek ya. Kita ingin ID author ini, ini kalau ini nggak usah pakai form group ya. Kalau yang ini sama yang ini, sorry, jelek kelihatannya. Kalau itu nggak usah pakai form control, ini yang hapus lagi aja deh. Sorry ya.
sama ini juga nggak usah pakai form control, nggak usah. Oh, kan apa kelihatannya jelek. Nah, oke. Sekarang gini, kita mau, kalau ini kan panjang ya, nggak jadi masalah kalau di desktop, tapi kan masa deskripsi cuma segini. Oke, nah ada yang dirubah. Yang dirubahnya ini tipenya, jangan input. Yang bagian deskripsi sama judul kita rubah. Tipenya tetap input, tapi ininya jangan input ya. Tipenya teks, tapi ini jangan input, tapi apa, teks area ya. Kemudian ini kita cut penutupnya ya. Ini sebelum penutup TD kita paste ya. Kemudian ininya, kelasnya kita masukkan, masukkan ke sini. Kita lihat name-nya jangan sampai, ini jangan sampai kerubah ya. Ini yang nanti akan masuk ke apa namanya, ke database-nya, yang akan masuk ke sini database. Nah, akan berubah ya. Kemudian misalkan otomatis ini bisa digerakkan ke bawah. Kalau misalkan pendek ya, seperti itu. Kita bikin lagi yang deskripsinya juga ya. Yang deskripsinya kita bikin tag area juga. Mana deskripsi? Ini kita bikin judulnya tag area. Tag area. Cut. Kemudian kita paste lagi. Oh, padahal tagnya tinggal ini aja ya. Ya, namanya juga, sorry, cutnya padahal tinggal ini aja yang di cutnya. Karena seperti itu gue, aduh, cut aja. Oh, ini muncul sih, udah kapan muncul, ada kamunya. Paste, save, kita running. Nah, kemudian ini saya nggak suka sama warna simpan dan choose filenya ya. Choose filenya saya kurang suka warnanya, tapi nggak tahu di bokep ada nggak namanya apa ya, file, coba. Oh, nggak ada ya. Di atribut komponen udah nggak, di komponen ada, di pom ada salah. Nama file bentar, ada nggak, kayaknya di bawah nih. Nah, ini sih lumayan keren. Kita ini mah, oh ini mah, ini boleh yang ini aja gitu, tapi warnanya saya yang kurang suka. Ini boleh copy, kemudian kita coba atributnya. Nah, tipenya kita file, ini kita pakai tip di sini ya. Gampang kalau nggak salah ini. Gimana nih? Saya belum pernah nyoba nih yang ini. Saya belum pernah. Oh, udah ada input ya. Oke. Pertama, inputnya udah ada file. Ini file, inputnya hapus. Ya. Ini. Kemudian yang kedua, nama filenya belum ada ya. Nama filenya belum ada, nama filenya. Kemudian kita masukkan nama file. Nah, ini atribut pentingnya yang ini, nama file sama ininya. Kayak kita masukkan ke sini setelah input. Kemudian yang ininya kita hapus aja. Kita hapus, kemudian nah, kita lihat dulu hasilnya seperti apa.
karena saya juga baru menggunakan itu sebenarnya. Nah, agak sedikit elegan ya. Ya, walaupun memang ya lumayan lah. Oke, terus nah kan langsung tampil ya. Kemudian terus juga di sini bisa, saya nggak kurang suka sama tombolnya, bisa dirubah nggak? Kelasnya mana? Label, pilih custom tour, pilih coba kelas custom file, custom label, coba kita pakai custom label ini ya, pilih custom, coba pilih custom primary ya. Berubah nggak berubah ya, tapi minimalnya ini penampilannya udah sedikit keren ya. Berarti ini silahkan Anda pilih, karena ini Anda masukkan ke filenya ya. Pilih artikel yang akan Anda upload ya, misalkan seperti itu. Nah kan udah berubah ya. Terus oke, cuman ini simpan agak kurang bagus nih. Nah, saya nggak suka warna simpan, di sini bikin kelas lagi ya, kelas namanya BTN primary. Berubah nggak? Buka. Nah, berubah ya, berubah ya. Udah berubah ya. Kemudian kita pakai ID author, nama penulis kita coba ya di Suryadi, judulnya kita misalkan cari yang sini ya, kerjaan SMK Anissa deh, Anissa. Kita coba publikasikan ini aja dah. Kita coba implementasikan, set jalan nggak ada yang rubah nggak itunya codingan untuk pengaturan pengaturan inputnya ada yang berubah nggak ketika sudah melakukan. Nggak keluar ini ya, placeholdernya nggak keluar. Bagusnya ada placeholdernya, kalau yang tadi ada placeholdernya. Nah, itu artikel berhasil ditambahkan. Kita lihat, ininya bertambah ya. Oke, nah kan udah tambah ya, jadi Suryadi. Ini udah bertambah ya, jadi Suryadi ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Itu saja dulu ya pertemuan kita, cara memperbaiki tampilan sebuah web. Ya, mohon maaf atas segala kekurangannya karena sekarang sudah buka, jadi ada yang kurang maksimal ya di di sini ya, ada yang kurang maksimal nih, tambah artikelnya di sini, tampilannya di sini seharusnya tentang atribut file yang ditambahkan, tapi nggak apa-apa lah. Seperti ini aja dulu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.